Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita masih bisa bertatap muka lewat media dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ingat, ilmu itu bisa dicari di mana saja dan kapan saja. Yang penting ada kemauan dari dalam hati kita. Pada kesempatan kali ini, Buza akan menyampaikan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada bab pertama ini, Buza akan menerangkan materi tentang menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan pekerja keras. Yang pertama yaitu pengertian muslim yang taat. Muslim yang taat adalah seorang muslim atau orang Islam yang mengisahkan Allah, melaksanakan perintah, dan menjauhi semua larangannya, serta menjauhi segala macam hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Apabila kita ingin menjadi muslim yang taat, berarti kita harus selalu mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua, kita harus menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Contohnya, ketika kita taat kepada perintah Allah, berarti Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu adalah sebuah perintah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Maka sebaiknya kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah juga telah melarang apa yang telah Allah perintahkan untuk dilarang. Contohnya, Allah melarang kita menyembah hewan, menyembah patung, menyembah matahari. Maka jangan sampai kita melakukannya. Ketika kita melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah, berarti kita telah berbuat syirik dan kita mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang kedua, yaitu pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan itu adalah sikap seorang muslim yang merasa tidak pernah puas dengan amal kebaikan dan prestasi yang telah diraih, sehingga akan terus berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan serta menjadi muslim yang terbaik dan berkualitas dalam segala hal. Kompetisi dalam kebaikan itu diibaratkan seperti kita sedang ikut lomba dan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Ketika kita berlombanya itu dalam hal kebaikan, insya Allah kita pasti akan mendapatkan suatu kemenangan. Tapi ketika kita berkompetisi dalam keburukan, maka kita akan mendapatkan kekalahan. Nah, kompetisi dalam kebaikan yang dimaksud di sini adalah berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Apa contoh berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan? Contohnya, ketika anak-anak dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kalian bersegera untuk sholat, karena itu adalah suatu kewajiban yang harus kalian kerjakan. Akan tetapi, ketika kalian tidak mau berkompetisi dalam kebaikan, maka ketika kalian mendengarkan adzan, pasti kalian akan menunda waktu sholat. Karena apa? Karena kamu merasa itu bukan suatu kebaikan. Contoh lagi, ketika kalian sering memberi kepada orang yang tidak mampu,
dengan jumlah yang sedikit atau hanya kadang-kadang, pasti kalian merasa tidak puas. Kalian ingin selalu memberi kepada orang tersebut lagi atau kepada halayak yang lebih banyak lagi dengan sesuatu yang lebih banyak lagi. Nah, sikap seperti itu adalah kompetisi dalam kebaikan. Hal-hal yang seperti itu nanti insya Allah akan mendapatkan manfaat dan pahala di dunia, begitu pula juga di akhirat. Yang selanjutnya yaitu pengertian kerja keras. Kerja keras adalah muslim yang memiliki kepribadian atau karakter pekerja keras, ulet, tangguh, dan pantang menyerah untuk meraih kesuksesan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, ketika kita ingin bekerja keras, kita harus mencari pekerjaan yang halal, yang terbaik untuk kita. Karena apa? Karena kerja adalah tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga untuk mencari nafkah. Akan tetapi, kita juga harus bisa mensinkronkan antara pekerjaan kita dengan ibadah yang kita lakukan. Mengapa demikian? Karena ketika kita bekerja dengan lelah dan letih, tetapi sholat kita tidak tepat waktu atau ibadah-ibadah kita tidak imbangi, maka kita hanya akan mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan itu di dunia, bukan lagi kemuliaan dan kesuksesan di akhirat. Ketika kita bekerja keras, itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah pasti akan memberikan semua apa yang kita kerjakan, kita usahakan. Beda lagi dengan orang yang malas bekerja dan dia hanya meminta-minta. Maka Allah juga pasti akan memberikan pahala, akan memberikan rezekinya itu hanya sebatas dia meminta, karena dia tidak memiliki usaha. Yang selanjutnya dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Yang pertama, ayat Al-Quran tentang muslim yang taat. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jelas sekali bagaimana cara kita menjadi muslim yang taat. Di dalam Quran surat An-Nisa Allah telah mengatakan bahwasanya kita disuruh mematuhi atau mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah tidak bisa, maka kembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Kita pasrahkan semua apa yang kita miliki kepada Allah. Jangan sampai kita justru mengingkari apa yang telah dilarang oleh Allah. Dikuatkan lagi dengan hadis tentang muslim yang taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatir khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Maha Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan. Jadi ketika kita masih berbuat maksiat, maka kita belum bisa dikatakan muslim yang taat. Karena muslim yang taat itu adalah tidak pernah berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ayat Al-Quran tentang kompetitif atau berkompetisi dalam kebaikan. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan menjaga, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, kita harus berkompetisi dalam kebaikan. Maka ketika kita memiliki kebaikan yang harus kita lakukan, maka kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya karena ini adalah sebuah perlombaan, tetapi harus kita niatkan dari dalam hati bahwasanya kita ingin berbuat kebaikan. Dikuatkan lagi dengan hadis tentang kompetitif yang bunyinya, badiru bil a'malis salihah fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sorenya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Jadi ketika kalian ingin berbuat baik, bersegeralah kalian berbuat baik tersebut. Kenapa? Jangan kalian tunda-tunda. Bisa jadi apa yang kalian tunda itu justru akan membawa keburukan bagi diri kalian sendiri. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang pekerja keras. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikannya kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka ketika kamu bekerja, kamu harus betul-betul bekerja dengan sebaik-baiknya dan berusaha melakukannya dengan ikhlas dan kembalikan kepada Allah bahwasanya Allah lah yang telah mengatur semua rezeki apa yang telah kita usahakan. Dikuatkan dengan hadis tentang pekerja keras yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in yahtatiba ahadukum uzmatan ala dhuhrih khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'hu. Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkan dengan kayu itu. Lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Jadi Allah itu lebih menghargai kita yang telah berusaha dengan punggung kita sendiri, dengan pekerja keras kita. Maka Allah akan memberikan apa yang telah kita kerjakan. Itu lebih baik sekali daripada kita hanya bisa meminta-minta kepada teman kita atau kepada saudara kita. Nah, itu tadi materi hari ini, yaitu tentang pengertian muslim yang taat, yang kompetitif atau kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras yang bisa kita manfaatkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi muslim yang taat, yang bisa berlomba-lomba dalam melakukan sebuah kebaikan, dan kita bisa bekerja keras dengan sebaik-baiknya karena Allah lah yang telah memberikan kita rezeki dengan takaran yang sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Pada materi kali ini, Buza cukupkan sekian. Terima kasih telah belajar bersama. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi minggu depan dalam materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.